Guys, kembali lagi dengan Bunker Mainan. Hari ini kita melanjutkan review kita tentang Dragon Armor Diecast Tank. Melanjutkan yang kemarin Sherman yang sudah kita review. Jadi Sherman Mark III yang sudah kita review kemarin, itu adalah yang terakhir kita review ya, dari line Dragon Armor. Nah, sekarang kita kembali lagi ke line Sherman berikutnya, yaitu Firefly VC. Ini adalah seri dari tank Sherman yang dipakai oleh tentara sekutu pada masa Perang Dunia II. Cuman versi ini dipakai oleh tentara Inggris ya. Jadi ini diberikan Lend-Lease kepada Inggris. Jadi oleh Inggris ini diberikan firepower yang lebih bagus, yang lebih tinggi, dan diberikan modifikasi sehingga ini disebut Firefly. Firefly 5C. Kita akan menjelaskan lebih lanjut nanti ya. Sekarang kita akan memperlihatkan dulu secara fisik dari boxnya. Untuk ini boxnya ditulis nama Firefly di sini dan juga tanknya di dalam dengan mica plastik ya. Terus bagian atas ditulis Dragon Armor dengan 1:72 scale. Terus untuk di sampingnya item number itu 60251. Ini menjelaskan dipakai oleh 3rd Troop A Squadron dari Northamptonshire, Yeomanry. Berlokasi di France di Prancis 1944. Lalu di belakangnya ada foto, ini contoh Firefly ya, tapi bukan spesifik dipakai oleh diecast ini. Lalu untuk di bawahnya, ini ada foto diecastnya, lalu ini ada produksi tahun 2006 ya guys. Oke, kurang lebih begitu untuk luarnya. Mari kita coba buka dalamnya guys. Untuk Firefly VC yang di portrait berikut ini adalah mempunyai sejarah penting ya guys. Jadi untuk kalian yang belum tahu, sejarah si Firefly 5C dengan nomor turret 12 ini mempunyai sejarah historis ya. Jadi ini dipakai oleh tentara Inggris waktu itu, jadi dari 3rd Northamptonshire Yeomanry, dari A Squadron. Ini dipakai oleh seseorang bernama Joe Aiken, kru tank itu dengan salah satu gunnernya itu namanya Joe Aiken. Nah, ini Joe Aikens ini terkenal karena disebutkan oleh historians ya setelah melalui riset berapa lama. Dia disebutkan yang membunuh tank ace-nya Jerman waktu itu. Jadi pada waktu itu dia sedang ada pertempuran di satu daerah di Prancis. Dia sedang menunggu ya. Jadi ini ada, saya cerita dikit ya mengenai si tank ini. Jadi dia menunggu di bawah pohonnya, di bawah rumunan pohon. Di depan itu sekitar 800 yards, itu ada sedang berjalan tuh ada 3 buah tank Tiger. Nah, dia diperintahkan oleh komandernya untuk menghancurkan tank-tank Tiger itu yang sedang lewat, ada 3 itu. Pertama yang dibunuh adalah yang paling belakang. Jadi ditembak 2 buah round, itu meledak. Lalu yang tank kedua melihat ada serangan, dia balik badan menembak ke arah tanknya si ini, Joe Aikens ini. Kebetulan Joe Aikens ini adalah si gunner ya guys. Jadi dia yang menembak meriam itu ditembak oleh dia. Tapi itu pun diperintahkan oleh komandernya. Nah, 2 buah serangan dari si tank Tiger itu mencederai si commander dan melumpuhkan turretnya. Jadi agak tidak bisa bergerak ke kiri kanan. Tapi untuk itu dia harus menggerakkan seluruh bodinya untuk menggerakkan arah kemana dia akan menembak. Nah, diceritakan seperti itu guys. Jadi saya menyampaikan aja. Jadi pada saat itu dia pun menembakkan lagi satu tembakan ke arah tank itu dan tank kedua pun meledak burst into flames. Jadi itu tank kedua juga meledak. Tank ketiga mengetahui 2 buah tank Tiger di belakangnya hancur, dia langsung balik badan, langsung mundur ya, langsung mencoba mengundurkan diri. Tapi itu pun dia kena tembakan juga oleh si Firefly ini dan itu meledak juga. Dan belakang itu baru diketahui bahwa tank kedua yang ditembak itu adalah tanknya si Michael Wittmann dengan nomor turretnya 007. Selama ini kan banyak historian tuh yang mempertanyakan ya siapa yang membunuh dia. Ada pasukan Kanada itu yang mengklaim telah membunuh dia. Juga ada Hurricane Typhoon itu yang menembak dari kapal itu, ditembak si White Wittmann Tiger itu sampai meledak. Tapi ternyata yang membunuh adalah si tanknya Joe Aikens ini. Jadi makanya ini diportray oleh Dragon. Oke, tanpa berlama-lama mari kita lihat. Ini base-nya warna hitam dengan plastik mica yang transparan bagian atas. Mari kita buka guys. Ini pertama kali saya buka tank ini. Masih ada solatip di pinggirnya. Nah, untuk bagian dalamnya dia diberikan lagi mica ya, untuk melindungi si turretnya. Itu mica plastik. Oke, ini dia tanknya, tank Firefly. Seperti kalian tahu ya, tank Firefly itu adalah sebuah tank M4A4 ya guys. Jadi ini adalah tank yang dipakai oleh tentara beside United States yang pakai ya, bisa US Army yang pakai. Ini dipakai oleh si Soviet dan oleh tentara Inggris. Tentara Polandia juga pakai juga. Tapi yang kita review sekarang ini adalah sebuah tank yang dipakai oleh tentara Inggris. Dia Inggris itu memakai senjata 17 pounder ya, jadi kalibernya 76,2. Sebenarnya ini lebih kecil dari si meriam Tiger ya, tapi ini mumpuni untuk menembak si armor Tiger. Sampai Tiger itu pun yang selama ini ditakuti oleh armor Amerika, oleh ALS, itu akhirnya rontok satu persatu oleh dia. 17 pounder ini sebenarnya mirip-mirip dengan 76 mili ya, tapi dengan
karena barrelnya ini panjang dan dengan mesiu yang lumayan lebih banyak daripada 75 milinya 75 mili atau 76 milinya yang normalnya si US pakai. Jadi ini menyebabkan meriam ini dan pelurunya ini lebih deadly ya terhadap armor Jerman. Oke, kita akan membahas secara fisiknya dulu. Ini turret numbernya 12 guys, dengan kalau kalian lihat di sini ada namanya tanknya. Ini sesuai dengan sejarah guys. Jadi ini tanknya si Joe Elkins ini dinamai oleh Welkie Luki kalian lihat ya. Ini adalah sebuah nama kota di Rusia ya, di Soviet ya waktu itu ya. Jadi tidak tahu tujuannya apa dinamai itu, tapi ini adalah sebuah tank Inggris dan dinamai sebuah nama kota di Rusia. Untuk secara fisiknya warnanya ini olive drab seperti biasa ya, olive drab yang warna Dove, terus ada gambar US Star ya di sini ya. Aneh juga ya, ini padahal dipakai oleh tentara Inggris ya, tapi tidak ada US Star di situ. Terus ini ada tulisan juga 173 insignianya, sama ada insignia lagi hijau putih di sini. Kalian kelihatan ya. Ini adalah sebuah M4A4. Kalau kita lihat fisik atasnya, ini sudah menggunakan turret yang sudah di second generation ya, sudah dimodif ya. Dia sudah dimodif itu kenapa? Karena dia sudah menambahkan hatch untuk loader. Walaupun untuk hatch untuk commandernya masih yang lama ya, masih yang split punya. Tapi ini lumayan bagus ya. Oh ya, karena kaliber Firefly itu 17 pounder itu besar ya guys. Jadi dan turret ini kecil nih. Jadi turret ini kan kecil, sedangkan senjatanya gede. Alhasil British tuh memindahkan radio itu dipindahkan ke belakang. Jadi ini dibolongin, jadi dipindahkan ke armored box di belakang ini. Jadi ini nongol. Juga ini kalau dibilang tuh untuk menyeimbangkan beratnya si cannonnya ini yang besar, yang panjang. Jadi untuk menyeimbangkan dia tambahin ini. Oke, kalau untuk secara luarnya ini masih sama seperti M4A4 yang sebelumnya saya sudah review ya. Jadi hatch untuk driver dan assistant driver masih kecil. Terus untuk di sininya kalau kalian lihat nih masih pakai yang penutup transmisi ini masih yang 3 piece ya, itu masih sama ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Terus ini masih pakai VVSS untuk ininya, suspensinya. Terus ini kalau secara fisiknya ininya cannonnya bisa naik turun, naiknya lumayan tinggi sampai turun bawah. Terus bisa diputar. Masih agak keras ya, tapi ini sebenarnya masih baru ya, jadi agak keras dikit. Terus kalau kita lihat untuk pistol portnya tidak di welded ya, jadi ini warnanya agak berbeda dikit, jadi emang dibikin seperti sedang dipakai ya guys. Oh ya, terus untuk di belakang untuk insignianya ada segitiga 3 lagi di sini. Ini ada toolbox di belakang, armored toolbox. Di balik sebelah sini ada tulisan 12 juga dengan Welkie Luki-nya masih ada juga. Oke, kurang lebih begitu. Tidak ada machine gun yang terpasang. Oh ya, satu detail mengenai sebuah Firefly guys, karena ruang di dalam itu sangat sempit ya. Jadi yang dipakai untuk menaruh ammo juga lumayan banyak ya. Jadi untuk memberikan space yang lumayan besar untuk krunya. Makanya di sini nih kalau kita biasa melihat kan ada coaxial gun ya di sini ya. Ada bow gun di sini ya. Tapi yang ada sekarang bow gun ini ditutup nih. Kalian lihat ini ditutup. Jadi tidak ada machine gun. Kalau biasa tuh ada machine gun di semua varian Sherman. Kalau yang ini tidak ada. Nah, itu salah satu ciri khas dari Firefly. Untuk coaxial juga sepertinya tidak ada ya guys. Jadi tidak ada perlindungan machine gun sama sekali ya. Dari bow gun sama coaxial tidak ada. Nah itu aja guys. Jadi bukan cuman ini aja yang dikorbankan ya. Radio dikeluarkan sampai keluar dan juga akhirnya machine gun dikorbankan demi keleluasaan kru di dalam dan juga ammo yang dimasukkan di dalam lebih banyak. Oke, kurang lebih begitu saja untuk tank yang terkenal ini dari pihak British, yaitu tank Firefly VC. Jika kalian mau melihat nanti detail diecast ini seperti apa, kalian nonton sampai habis ya videonya setelah saya review ini. Nanti saya biasa memperlihatkan detail video, dia akan saya shoot dari dekat, dari kiri kanan atas bawah, semuanya saya memperlihatkan ke kalian. Oke, salam buat semua kolektor Dragon Armor di luar sana. Terima kasih sudah menonton video saya. Dan jangan lupa jika kalian suka dengan video ini, kalian subscribe ke channel saya di Bunker Mainan untuk mendapatkan video-video diecast lagi. Nanti kedepannya saya masih banyak Dragon Armor diecast yang belum saya review ya. Juga saya akan review juga action figure dan statue kalau saya punya waktu ya guys. Dan juga ada mainan anak perempuan dan lain-lainnya, pelarel dan lain-lain, dan relik militer juga. Anyway, begitu saja dari saya. Sampai bertemu lagi kesempatan. See you later. Bye.